Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih di seri video tentang peternakan entok. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mengajak Anda untuk membahas salah satu tema penting dalam dunia peternakan entok, yaitu cara ternak entok sukses dengan pakan self mix. Ya rekan-rekan semua, jadi usaha peternakan itu adalah salah satu usaha yang cukup umum dilaksanakan khususnya oleh saudara-saudara kita, rekan-rekan kita yang bergerak di dunia pertanian, karena memang peternakan dan pertanian ini mempunyai hubungan yang sangat saling menguntungkan. Dari ternak itu limbahnya bisa untuk mendukung pertanian limbahnya juga bisa untuk mendukung peternakan. Oleh karena itu biasanya rekan-rekan petani itu akan menyisihkan sebagian waktunya untuk beternak juga. Nah, untuk ternak entok rekan semua, agar kita bisa sukses, salah satu yang bisa kita terapkan adalah dengan menggunakan pakan self mix. Nah, apakah yang dimaksud dengan pakan self mix ini? Terus bagaimana penggunaannya? Itu akan kita bahas lebih jauh supaya rekan-rekan semua bisa mendapatkan alternatif pilihan metode beternak yang bisa diharapkan lebih baik lagi dari yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu mulai dari katakanlah pengertiannya. Self mix, pakan self mix ini kalau kita sebut dengan istilah umum yaitu pakan racikan sendiri atau pakan campuran sendiri. Self itu sendiri, mix itu campuran. Nah, seperti itu ya. Jadi pakan self mix ini adalah pakan racikan sendiri. Pakan self mix ini adalah pakan untuk menekan modal produksi atau untuk mengendalikan biaya produksi. Nah, rekan-rekan semua, jadi perlu dicermati, perlu kita pahami bahwa penggunaan pakan self mix ini atau pakan racikan ini adalah tujuan utamanya untuk bisa mengendalikan modal produksi atau biaya produksi modal pakan yang seharusnya kita keluarkan. Besar kecilnya, boros atau iritnya itu bisa kita kendalikan dengan menggunakan pakan jenis racikan sendiri seperti yang kita bahas kali ini. Nah, itu tadi mengenai definisi atau istilah pengertian dari pakan self mix. Kemudian yang kedua rekan semua, mengenai pakan ini akan kita bahas juga bahan-bahannya. Jadi untuk mengaplikasikan, untuk menggunakan atau untuk membuat, tentu saja kita harus tahu terlebih dahulu, paham apa-apa saja bahan yang digunakan. Nah, dalam self mix, jadi dalam pakan racikan sendiri ini ada dua jenis bahan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita gunakan maksud saya. Yang pertama adalah bahan pakan pabrikan atau fur pabrikan. Nah, ini kita bisa menggunakan jenis fur pakan itik ya. Itu terserah kita, bisa kita sesuaikan sendiri. Pokoknya kita menggunakan pakan-pakan pabrikan. Kemudian yang kedua adalah pakan alternatif atau bahan alternatif yang bisa kita gunakan untuk pakan. Nah, untuk fur pabrikan ini tentu tidak perlu dijelaskan lebih jauh lagi karena kebanyakan tentu sudah tahu bahwa pakan fur ini adalah pakan yang secara khusus sudah disiapkan oleh perusahaan atau oleh pihak lain, kemudian dijual di pasaran dan kita tinggal membeli saja pakan yang sudah siap saji ini. Nah, untuk entok tentunya kita bisa menggunakan jenis pakan pabrikannya, yaitu yang fur untuk itik.
Tuh. Kemudian yang kedua, bahan pakan alternatif. Nah, untuk bahan pakan alternatif ini rekan semua banyak di sekitar lingkungan kita yang biasanya itu kita menggunakan bahan-bahan tumbuhan-tumbuhan yang melimpah yang ada di lingkungan sekitar kita, yang itu mempunyai nutrisi yang itu dapat dicerna dengan baik oleh entok-entok kita, dan tentunya bisa diusahakan, artinya kita mampu untuk mengusahakan bahan pakan tersebut. Apa contohnya? Saya sebutkan beberapa contohnya, rekan-rekan semua nanti bisa hunting di lingkungan sekitarnya apakah jenis bahan-bahan ini ada melimpah atau tidak. Yang pertama adalah enceng gondok. Nah, ini paling umum digunakan oleh para peternak entok. Bahan pakan alternatif ini biasa tumbuh di rawa-rawa, di pinggiran sungai, sawah dan lain sebagainya, kolam dan lain sebagainya. Nah, itu enceng gondok ini bisa dijadikan bahan pakan alternatif dengan cara dicampur dengan bahan lain. Prosesnya bisa dicincang terlebih dahulu, kemudian dicampur bahan lain. Nah, selain itu ada juga azolla. Azolla ini cukup modern, dikenal di kalangan peternak. Nah, azolla ini bisa kita budidayakan. Jadi untuk azolla itu biasanya kita harus beli bibitnya terlebih dahulu, kemudian nanti kita pelihara, kita budidayakan di kolam. Kita sediakan kolam tertentu, kemudian kita rawat, kita pelihara, baru bisa kita gunakan. Nah, adakah bahan lain? Ada. Kita bisa menggunakan bahan-bahan alternatif lain yang ada di lingkungan sekitar, misalnya kangkung sawah misalnya, atau juga misalnya kalau limbah-limbah misalnya limbah pertanian, misalnya dedaunan apa sayur-sayuran dan lain sebagainya, itu juga bisa digunakan. Atau misalnya umbi jenis-jenis umbi, batang umbi talas, nah itu juga bisa kita gunakan sebagai campuran atau bahan alternatif untuk pakan self mix yang kita buat. Yang lain rekan-rekan semua, intinya kita lihat saja di sekeliling tempat kita, jadi di lingkungan kita apakah ada bahan-bahan yang bisa dimaksimalkan. Intinya bahan pakan ini adalah tanaman yang tidak beracun, kemudian tumbuhnya banyak, melimpah, nanti bisa kita olah menjadi bahan pakan alternatif. Nah, itu mengenai bahan-bahan yang bisa digunakan untuk pakan self mix supaya ternak entok kita bisa lebih sukses lagi. Kemudian yang ketiga, kita perlu bahas juga metode pembuatan pakannya. Nah, untuk metode pembuatan pakan ini, pakan-pakan alternatif ini sebenarnya banyak direkomendasikan untuk diolah terlebih dahulu supaya penyerapan nutrisinya bisa lebih maksimal. Nah, untuk metode pembuatan pakan ini, yang pertama kita bisa langsung dicampur aja, dipotong kecil-kecil, kemudian semua bahan dicampur, kemudian langsung diberikan kepada entok-entok yang kita pelihara. Selanjutnya, untuk cara yang kedua atau metode yang kedua, selain dicampur langsung diberikan, kita juga bisa mengolah pakan self mix ini dengan cara difermentasi. Cara fermentasi itu seperti apa? Proses fermentasi ini caranya saya jelaskan sedikit ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi bahan pakan itu kita campur semua, setelah itu kita beri tambahan molase atau tetes tebu, kemudian baru nanti diperam atau ditutup rapat, dibiarkan dia mengalami proses fermentasi yang nanti kalau sudah jadi hasilnya bahan pakan tersebut aromanya akan seperti tape. Nah, seperti itu. Nah, itu baru setelah itu diangin-anginkan dan bisa diberikan kepada ternak yang kita pelihara. Nah, itu dua cara atau dua metode untuk pembuatan pakan self mix atau pakan racikan sendiri. Nah, masing-masing metode ini tentu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi tinggal disesuaikan saja.
Kalau saya pribadi sering ya tidak hanya satu cara saja, jadi kadang saya menggunakan pakan fermentasi, ya sering juga saya menggunakan hanya pakan campuran. Jadi langsung saya campur, kemudian saya langsung berikan. Kalau saya ada waktu, saya menyiapkan bahan yang cukup banyak, biasanya saya olah, saya fermentasi, walaupun itu cuma sehari atau 2 hari atau bahkan cuma semalam, itu biasanya tetap saya fermentasi. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua, ada pengertian dari pakan self mix, kemudian bahan-bahannya seperti apa. Berikutnya juga tadi sudah kita bahas mengenai metode pembuatannya. Sekarang aturan pemberiannya. Nah, kita tadi sudah sebutkan di awal bahwa penggunaan pakan self mix ini yaitu untuk agar ternak entok kita sukses. Maka dari itu tentu ada aturan pemberiannya yang direkomendasikan. Karena tadi target utama kita adalah menekan atau mengendalikan biaya pakan, maka tentu saja walaupun kita harus mengendalikan biaya pakan, tetapi performa daripada unggas yang kita pelihara juga tetap harus maksimal. Nah, aturan pemberian pakannya bisa kita lakukan, ada 2 pilihan, bisa 2 kali sehari pagi sore dengan pemberian yang cukup. Kemudian alternatif lainnya, pakan selalu tersedia. Jadi kita sediakan pakan sepanjang waktu sehingga nanti entok-entok kita itu bisa makan sepanjang waktu. Nah, itulah tadi rekan-rekan semua untuk pembahasan kita kali ini. Saya sangat berharap apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua, bisa menjadi dasar pemikiran dan dasar kajian untuk rekan-rekan semua dalam menentukan langkah-langkah terbaik yang bisa diaplikasikan untuk ternak entok agar lebih sukses dari sebelumnya. Tak lupa, saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai di sini, sampai bertemu pada video-video selanjutnya.